Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak Murid. Baik Pak Heru. Hari ini sibuk nggak Pak Heru? Mudah-mudahan enggak Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, gini sesuai dengan janji kita kemarin. Hari ini kan saya rencananya mau ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan Pak Heru. Jadi gini Pak ceritanya. Saya ini diminta untuk mengobservasi menjadi eh, observasi untuk teman saya. Jadi dia itu mau berbincang-bincang dengan saya, mungkin butuh bantuan saya sebagai coach dan saya sebagai seorang teman itu agak sedikit risau Pak, apakah saya ini bisa nanti mengcoaching teman saya itu gitu Pak. Jadi mungkin saya sebelumnya langsung kepikiran sama Pak Heru nih, mungkin Pak Heru bisa ngasih arahan sama saya atau masukan gitu Pak. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Jadi gini Pak, yang perlu Pak Murid siapkan tuh Pak Murid harus tahu dulu kira-kira fokus utama Pak Murid mau mengobservasi rekan Pak Murid yang mana fokusnya gitu. Nanti Oh dari iya Pak. coachnya diberitahu. Pada proses coaching ini saya ingin Pak Heru tuh bisa nanti melakukan observasi sama saya, memberikan masukan dan bantuan terkait dengan area pengembangan saya itu mau di pertanyaan berbobot Pak. Jadi saya ini Oh, pertanyaan berbobot lemah, ya. iya saya ini agak lemah Pak untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada teman saya. Saya agak ragu-ragu apakah bisa. Gitu. Oke. Dari yang saya ambil dari yang disampaikan Pak Murid, berarti Pak Murid perlu menyiapkan pertanyaan berbobot ya, Pak Murid. Untuk Iya. mendukung itu Pak, kira-kira Pak Murid perlu menyiapkan apa Pak yang bisa mendukung Bapak untuk lebih memperdalam pertanyaan berbobot tadi Pak? Ya mungkin saya perlu sebelum melakukan proses itu, mungkin saya perlu bahan pendukung ya Pak, kayak daftar pertanyaan yang memang sudah ada sesuai dengan yang akan saya observasi dan saya coachingkan itu. Kemudian mungkin saya harus hadir sepenuhnya mungkin Pak ya. Saya butuh fokus memahami si coach gitu. Jadi saya mungkin butuh dua itu dulu Pak, mungkin daftar pertanyaan sama hadir Hadir sepenuhnya. sepenuhnya ya. Oke. Kemudian dari yang sudah Bapak siapkan itu, bagaimana cara Pak Murid mungkin memastikan nanti kunci yang Pak Murid eh, dilakukan ini ya, tindakan itu merasa nyaman gitu selama nanti Pak Murid mengobservasi. Yang pertama sarana ya Pak ya, karena ini kan butuh sarana juga mungkin bahan-bahan harus saya siapkan. Kemudian nanti saya akan eh, ada pada posisi tempat yang nyaman juga butuh itu. Kemudian saya butuh panduan gitu Pak ya, Panduan panduan ya. terkait dengan apa yang nanti akan saya lakukan terhadap kegiatan coaching saya itu. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Jadi yang saya tangkap nanti Pak Murid perlu mengkondisikan tempat yang nyaman, kemudian panduan ya Pak ya, untuk memandu Pak Murid dalam melaksanakan coaching nantinya. Baik Pak, untuk itu sudah terlihat ya dari persiapan Pak Murid. Kemudian dari itu indikator-indikatornya apa Pak kira-kira? Mungkin yang lebih spesifik supaya bisa Iya Pak. berhasil. Hmm, Tanda-tandanya gitu Pak. ya mungkin saya harus di saya merasa saya sudah memberikan pertanyaan bobot itu tanya-tanya jika saya itu bisa memberikan pertanyaan secara mendalam Iya, mendalam. sesuai apa yang sudah dibicarakan sama si koci mungkin seperti itu Pak ya. Saya harus memahami gitu sehingga saya bisa mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu. Mungkin ciri-cirinya itu Pak. Jadi kalau saya sudah bisa Oke. memahami maksud dan tujuan dari si koci, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan terbuka, mungkin di situ tanda-tandanya saya sudah mulai bisa memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian dari beberapa hal itu yang kira-kira mungkin saya kan mau observasi nanti juga ya Iya. kegiatan Pak Murid. Yang bisa difokuskan apa Pak nanti salah satunya?
area yang Pertanyaan Pak, apakah pertanyaan saya ini sudah merupakan pertanyaan terbuka atau hanya pertanyaan yang iya atau tidak? Jadi saya sering terjebak kepada pertanyaan yang nanti hanya dijawab antara iya dan tidak. Sedangkan saya tuh agak sulit memberikan pertanyaan terbuka. Mungkin di pertanyaan terbukanya saja mungkin Pak fokusnya Pak ya. Baik, kalau begitu nanti saya coba nanti akan melihat Pak Murid lebih memfokuskan ke pertanyaan terbuka ya Pak. Selain itu mungkin saya tetap melihat yang lain juga Pak. Iya Pak, Namun dan saya itu juga bisa memfokuskan gitu kan Pak. iya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin itu ya yang saya butuhkan untuk saat itu mungkin. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak Murid ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Amin. Kalau begitu ada yang perlu disampaikan lagi Pak Murid? Oh iya Pak, rencananya saya akan melakukan coaching itu besok Pak. Bisakah Bapak besok hadir ya? Bisa Pak, tentunya sesuai dengan jadwal ya. Iya Pak. Pak. Ada lagi Pak Murid? Mungkin sementara cukup sampai di sini dulu Pak ya. Nanti kalau ada saya butuh masukan lagi, saya akan menghubungi Bapak. Ya baik Pak, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Iya Pak. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Terima kasih juga. Sukses ya Pak. Ya Pak. Satu, dua. Selamat siang Pak Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Murid. Gimana Pak? Gimana kabar Pak Dwi hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Gimana Pak Murid sendiri nih, sehat nggak? Alhamdulillah saya sehat. Apalagi sudah ketemu sama Pak Dwi, semakin sehat ini. Baik Pak, sesuai dengan yang kita janjikan hari ini ya. Kemarin kan Pak Dwi sudah konfirmasi dengan saya bahwa hari ini ada sesuatu yang mau dibicarakan Pak. Kira-kira apa itu Pak? Iya Pak, ini loh Pak, saya tuh mau masuk kelas Pak, mau masuk kelas. Ya bukan mau masuk kelas Pak ya kedepannya masuk kelas. Tapi yang sudah pernah saya laksanakan tuh Pak, pembelajaran di kelas itu murid-murid saya di kelas itu kurang motivasi Pak dalam pembelajaran Pak. Lebih dari kurang lebih dari separuhnya lah Pak tiap kelas itu. Kalau saya ngajar tuh kurang termotivasi mereka tuh Pak. Ada yang tidur, main-main, ribut, nggak mau mengerjakan tugas seperti itu Pak. Oh, jadi dari cerita Pak Wahyu ini bisa saya tangkap Pak Wahyu ya, mungkin saya konfirmasi kembali bahwa Pak Wahyu mengalami situasi di mana anak itu kurang termotivasi dalam belajar Pak ya, dan itu 50%. Itu Pak Wahyu. Iya Pak, menurut saya itu benar 50% tiap kelas itu Pak, kurang lebihnya Pak. Oh, dan di situ situasinya ada tidur, ada yang main-main seperti itu Pak mungkin Pak ya. Iya Pak, sebenarnya saya malu Pak cerita kayak gini Pak. Kan termasuk aib saya sebenarnya ini Pak. Ya, nggak usah malu lah Pak, sama saja. Nanti saya nggak bisa belajar dari Pak Wahyu. Baik Pak Wahyu, hari ini kita akan bercakap-cakap, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak Wahyu ya, Pak. Dalam percakapan kita ini nanti apa sih sebenarnya yang Pak Wahyu ingin dapatkan? Oh iya, saya tuh ingin dapat pencerahan Pak. Kedepannya itu kan saya mau buat perencanaan ini, saya ingin merencanakan Pak pembelajaran yang bagaimana caranya saya tuh bisa membuat pembelajaran di kelas yang anak-anak didik saya itu termotivasi Pak dalam pembelajaran saya Pak, seperti itu ya. Mungkin jangka waktu dekat ini ya tidak seluruhnya, mungkin peningkatannya ya tadi setengah yang tidak termotivasi jadi tinggal seperempatnya saja Pak, jadi 3/4-nya termotivasi Pak. Itu saya sudah bersyukur Pak jangka waktu dekat seperti itu Pak. Baik Pak Heru, jadi pada perbincangan kita hari ini Pak Heru ingin bisa memperoleh pencerahan bagaimana pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi anak. Minimal 3/4 dari 50% yang tidak termotivasi itu bisa lebih semangat lagi gitu Pak Wahyu ya. Benar Pak Murid, benar. Ya. Tapi saya belum dapat ide nih Pak, makanya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak seperti itu Pak. Supaya terinspirasi. Wah luar biasa sebenarnya Pak, tujuan Pak Wahyu ini luar biasa sekali. Kalau boleh saya tahu Pak Wahyu, sekarang Pak Wahyu ini ada pada
situasi yang seperti apa, misalkan dalam sebuah angka antara 1 dengan 10 ya, Pak Wahyu ini bisa meningkatkan motivasi anak ini ada pada taraf berapa Pak Wahyu? Iya Pak ya, saya ingin anak-anak saya itu ya bisa meningkat ke skala 8 sampai 8,5 lah Pak dalam pembelajaran motivasinya Pak. Kalau sebelumnya itu kan hanya 1 sampai 5 Pak ya. Kalau skala 1 sampai 10 kan 50%-nya per kelas itu Pak ya. Atau nggak usah 8 ke 8,5 lah Pak, 7 sampai 8 saja dulu lah Pak. Dalam jangka waktu dekat ini Pak, seperti itu. Iya. Berarti Pak Wahyu menganggap bahwa apa yang sudah Pak Wahyu lakukan ini ada pada tahap 1 sampai 5 dan Iya, Pak. ingin meningkatkan pada taraf 7 sampai 8. Gitu Pak Wahyu ya? Iya. Ya, saya ingin seperti itu Pak ke depannya Pak. Oke, kalau boleh saya tahu Pak, gambaran situasi yang Pak Wahyu harapkan ketika anak itu sudah termotivasi itu gambarannya itu yang seperti apa Pak maksudnya? Jadi Pak Wahyu bisa menggambarkan jika anak-anak itu sudah termotivasi itu gambaran di kelasnya itu yang seperti apa kondisinya? Baik Pak, gambaran saya, impian saya itu ya harapan saya juga ini Pak ya. Anak-anak tuh jika sudah termotivasi itu ya nggak ada yang tidur lagi lah Pak ya, atau ya ada yang tidur hanya 1 gitu, kalau bisa ya jangan Pak ya. Tapi nanti pada fase akhirnya jangan sampai ada yang tidur, karena ini kan di fase awal dalam jangka waktu dekat hanya 7 sampai 8 saja Pak. Seperti itu Pak ya. Terus anak tuh antusias Pak dalam pembelajaran saya, jangan ribut sendiri, main-main sendiri, seperti itu Pak. Saya juga ingin anak-anak tuh mau semua Pak mengerjakan tugas saya Pak nanti pada akhirnya Pak. Nah, kalau dalam jangka waktu dekat ini ya skala 7 sampai 8 tadi itu sudah alhamdulillah Pak. Pokoknya aktif, interaktif, kreatif, komunikatif. Seperti itu Pak yang ada dalam diri anak didik saya Pak. Tidak semau-mau sendirilah Pak, seperti itu Pak. Oh iya, seperti yang saya tangkap dari apa yang sudah Pak Wahyu sampaikan bahwa gambaran siswa yang termotivasi di kelas menurut versi Pak Wahyu itu jika anak-anak di kelas itu tidak tidur-tiduran ya, kemudian anak antusias mengerjakan tugas itu termasuk kategori yang Bapak Wahyu anggap pembelajaran itu sudah masuk ke dalam kategori termotivasi. Seperti itu mungkin Pak. Iya Pak, benar. Nah, ini dalam ranah saya Pak ya, dalam kategori saya yang saya inginkan Pak, seperti itu Pak. Iya. Ada 2 berarti di sini fokus yang akan Pak Wahyu terapkan pada pembelajaran Pak Wahyu. Boleh tahu Pak sebatas mana Bapak mengetahui situasi itu disebabkan oleh apa Pak? Jadi anak-anak di kelas tidur-tiduran, kemudian kurang antusias mengerjakan tugas itu sejauh mana Bapak mengetahui penyebabnya? Baik Pak, oh iya, sebenarnya saya ya agak malu juga nih kalau cerita Pak, ini buka aib pribadi lagi Pak sebenarnya. Ya sebenarnya saya tidak bisa menyalahkan anak-anak sih Pak, kembali lagi ke diri saya Pak, seperti itu Pak ya. Oh, dalam pembelajaran sebenarnya saya itu ya asal hantam saja Pak, seperti itu langsung saya brek tanpa saya melakukan asesmen awal terlebih dahulu Pak, seperti itu untuk mengetahui misal tingkat kemampuan anak, minat atau kebutuhan anak tersebut atau profil belajarnya Pak, seperti gaya belajarnya. Saya tidak melakukan asesmen awal Pak, langsung saya berikan materi blak. Ibarat katanya itu ikan saya suruh memanjat gunung Pak, seperti itu Pak. Yang di gunung saya suruh nyebur berenang-renang di situ Pak, kan tenggelam Pak, seperti itu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin apa Pak ya? Mungkin dari karakteristik anak mungkin Pak ya, yang anak itu cenderung ribut dan lain sebagainya Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Oh baik Pak Wahyu, Pak Wahyu sudah menguasai bagaimana apa yang menyebabkan terjadinya situasi itu ya. Salah satunya adalah Pak Wahyu itu tidak melakukan asesmen awal tadi di sini Pak Wahyu yang saya tangkap gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian belum memahami karakteristik anak. Nah, kira-kira menurut Pak Wahyu
apa yang bisa Pak Wahyu lakukan supaya asesmen awal ini bisa terjadi, bisa ada di dalam kelas Pak Wahyu? Apa yang Pak Wahyu bisa lakukan? Baik, untuk kedepannya ini saya akan melakukan asesmen awal Pak, tentunya Pak, seperti itu untuk mengetahui anak-anak saya Pak. Nah, dan juga saya akan lebih memahami peserta didik saya Pak, anak didik saya Pak, seperti apa karakteristiknya Pak. Sehingga nantinya pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas itu akan berdampak positif Pak kepada peserta didik saya. Tentunya hasil asesmen awal itu akan saya ramu Pak di dalam perencanaan pembelajaran saya Pak. Di situ akan saya desain pembelajaran. Misal saya pakai pembelajaran terdiferensiasi Pak ya, yang menyenangkan, pakai IT, pakai game-game edukatif, misal Pak ya, dan juga berbasis budi pekerti Pak. Atau masukkan PSE juga bisa Pak, seperti itu Pak. Iya. Baik Pak Wahyu, mungkin saya bisa mengkonfirmasi ulang bahwa untuk mengatasi anak-anak yang tidak termotivasi ini, Pak Wahyu sudah punya rencana, yaitu dengan cara melakukan asesmen awal dan lebih memahami karakteristik peserta didik seperti yang Pak Wahyu sampaikan. Kemudian ada pembelajaran berbasis IT. Nah, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi anak. Nah, untuk mempersiapkan ini semua Pak Wahyu, apa yang akan Pak Wahyu lakukan? Tahap awal apa yang akan Pak Wahyu lakukan untuk mempersiapkan ini tadi? Baik Pak, tentunya tahap awal yang akan saya lakukan dari dalam diri saya Pak, seperti itu Pak ya. Bagaimana saya membuang rasa malas yang ada dalam diri saya Pak, seperti itu. Karena kan kalau dilihat kan ribet banget Pak, kita Pak harus menyiapkan instrumennya ini itu Pak. Yang menghilangkan rasa malas dari dalam diri saya lah Pak, seperti itu Pak. Seperti itu ya Pak. Baik Pak Wahyu, terima kasih atas percakapan kita hari ini. Kalau boleh saya minta bantuan Pak Wahyu, kesimpulan atau apa yang bisa Pak Wahyu dapatkan terkait dengan percakapan kita hari ini? Baik, kesimpulan yang bisa saya berikan Pak, yang saya dapatkan dari percakapan kita, yang pertama tentunya saya merasa fresh itu Pak ya, merasa fresh, pikiran tuh senang itu Pak. Di rumah tadi saya butek Pak, ini gimana nih saya mau membuat pembelajarannya gini, ingin meningkatkan motivasi belajar peserta didik saya seperti itu Pak, di kelas Pak ya. Ini setelah saya bertemu dengan Pak Murid ini saya merasa tercerahkan Pak, seperti itu Pak. Keluar inspirasi saya Pak. Tadi tidak terpikirkan loh Pak di rumah seperti ini Pak. Nah, lebih seperti itu Pak. Kalau Pak Wahyu ini merasa terinspirasi dan sudah tercerahkan, rencana apa dari yang sudah tercerahkan ini yang akan Pak Wahyu segera lakukan? Saya akan membuat ini Pak, perencanaan dan juga instrumen dan lain sebagainya untuk melakukan asesmen awal Pak, seperti itu Pak. Ya, pertama saya akan melakukan asesmen awal dulu Pak. Ada lain Pak? Ya, setelah itu tentunya saya akan mengolahnya Pak, asesmen awal itu Pak. Saya tuangkan ke dalam RPP saya Pak, untuk saya laksanakan dalam pembelajaran di kelas Pak, seperti itu. Ya, baik Pak Wahyu, dalam dekat ini Pak Wahyu akan melakukan perencanaan asesmen awal dan kemudian mengolahnya, sehingga Pak Wahyu bisa lebih tahu apa yang dibutuhkan sama peserta didik untuk meningkatkan motivasinya. Seperti itu kalau bisa saya tangkap dari apa yang Pak Wahyu sampaikan. Benar Pak. Ya, benar. Dukungan apa dari rencana ini yang Pak Wahyu butuhkan? Dukungan yang dibutuhkan tentunya dukungan seperti Pak Murid ini, lalu ya ada dukungan juga dari kepala sekolah, wali kelas, anak-anak, dan juga dari rekan sejawat Pak. Pokoknya dari seluruh warga sekolah lah Pak. Sarana dan prasarana juga butuh dukungan Pak, seperti itu. Kayak LCD proyektor, alat kelas, bangku dan lain sebagainya Pak. Oh, baik sekali Pak Wahyu. Kapan Pak Wahyu akan melaksanakan ini? Ini akan saya laksanakan ini kan hari Jumat Pak ya. Insya Allah di hari Senin Pak. Saya akan melakukan asesmen awal Pak, seperti itu Pak. Oke, baik. Saya tidak sabar menunggu informasi dari Pak Wahyu terkait dengan pelaksanaan perencanaan yang akan Pak Wahyu lakukan. Kira-kira ada lagi Pak Wahyu yang akan disampaikan? Saya rasa cukup Pak, saya sudah tercerahkan Pak. Terima kasih sekali nih Pak Murid. Iya, terima kasih juga Pak Wahyu. Dari Pak Wahyu saya juga bisa belajar bagaimana merencanakan perencanaan yang bisa memotivasi anak-anak. Jadi kita saling belajar gitu Pak Wahyu ya.
Iya Pak. Ya ada Baik mungkin Pak. ya mungkin kita sampai di sini dulu percakapannya Pak. Kita lanjutkan nanti dengan melihat progres Pak Wahyu bagaimana ke depannya. Saya sudah tidak sabar sekali karena waktu kita yang sangat terbatas, maka percakapan kita sampai di sini dulu Pak Wahyu ya. Mohon maaf ya Pak Wahyu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Baik Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Oke, assalamualaikum Pak Murid. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin sudah melakukan coaching ya, saya amati sudah lumayan Pak, baik gitu ya. Bagaimana perasaan Pak Murid? Alhamdulillah Pak, perasaan saya lega karena saya sudah bisa membantu teman saya dalam kegiatan pengembangan dirinya Pak. Gitu. Alhamdulillah saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga saya untuk melakukan coaching ini sudah melakukan banyak hal. Gitu. Oke, Pak Murid, terima kasih atas sudah melakukan refleksi sedikit lah ya Pak ya. Dari refleksi Pak Murid tadi, menurut Pak Murid, kira-kira yang sudah berjalan baik apa ya Pak? Yang sudah Bapak lakukan? Iya Pak, saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam dari apa yang menjadi pemahaman si Koci, sehingga dari situ saya bisa memberikan pertanyaan dengan tidak ragu-ragu Pak. Jadi saya bisa memberikan pertanyaan sedikit terbuka lah dibandingkan yang sebelumnya, walaupun mungkin masih belum maksimal gitu Pak ya. Wah, luar biasa sekali ya. Memang betul Pak, sesuai pengamatan saya sesuai dengan yang difokuskan tadinya ya, yaitu pertanyaan terbuka. Pak Murid sudah maksimal ya, sudah cukup maksimal untuk melakukannya. Terlihat dari cara Pak Murid menanyakan apa yang sudah didapatkan, kemudian bagaimana skala, kemudian indikatornya, kemudian sejauh mana Pak Dwi mengetahui gitu kan Pak, yang Bapak tanyakan kemarin. Kemudian bagaimana Bapak Wahyu itu bisa melakukan selanjutnya, kemudian tahap-tahap refleksi yang lainnya sudah lumayan baik ya Pak ya kemarin. Kemudian Pak, bagaimana menurut Bapak untuk pembelajaran selanjutnya yang ingin ditingkatkan lagi? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Heru sudah memberikan masukan yang baik, yang positif kepada saya, sehingga saya bisa mengetahui di mana saya harus mengembangkan ya, sehingga menurut saya yang perlu saya kembangkan adalah saya perlu lebih fokus lagi ya Pak ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang berbuah-buah. Jadi fokus saya ini harus benar-benar fokus hadir sepenuhnya supaya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ini lebih mendalam, mungkin seperti itu ya. Mendalam ya. Oke. Berarti ya masih banyak yang harus diperbaiki juga ya Pak ya ternyata ya. Iya Pak, saya merasa. Berarti sebetulnya Pak Murid ini sudah bisa menilai nih antara sebelum ketika saya bertemu saya di awal tadi di ini ya kegiatan, kemudian di saat ini tentunya ada peningkatan ya Pak ya. Kalau boleh tahu rentang nilai menurut Pak Murid sudah di angka mana ya Pak ya? Saya mungkin sudah ada di angka 8,5 lah Pak. Dari sebelum bukan sombong ya Pak ya, tapi itu bukan berarti sempurna ya Pak. Jadi saya ingin tetap ditingkatkan seperti yang Bapak tanyakan tadi gitu loh. Ya Pak ya. Peningkatannya berapa angka itu dari sebelumnya saya ingat berapa ya tadi ya? 7 sampai 8 lah saya ya Pak. Jadi udah setengah itu udah luar biasa bagi saya gitu. Berarti ya sudah ada peningkatan Pak ya, sekitar 1,5 ya Pak ya. Iya, dari sebelumnya 7 menjadi 8,5 ya. Iya Pak. Oke. Kemudian bagaimana Pak Murid untuk komitmen ke depannya supaya bisa meningkat lagi? Saya akan terus belajar, melatih dan mengasah kemampuan saya bukan hanya di bidang membuat pertanyaan terbuka yang pasti Pak ya. Saya juga akan berusaha belajar untuk bagaimana saya harus fokus pada Koci, bukan hanya pada masalahnya. Saya harus belajar mendengar dengan memahami yang dirasakan sama si Koci. Mungkin itu Pak yang akan
saya rencanakan ke depannya. Oke, jadi lebih dengan perhatian lebih penuh ya Pak ya, dengan Iya, lebih Pak. mendengarkan coachingnya ya. Iya, Pak. Kemudian ya tentunya dengan menggunakan konsep alur tirta dengan lebih baik ya Pak ya. Oh iya, Pak, itu sudah menjadi prinsip yang harus saya pegang penuh gitu ya, Pak. Kemudian kalau misalnya pihak-pihak yang perlu Bapak libatkan kira-kira atau mungkin pembelajaran apa yang bisa baru yang bisa mendukung Pak Murid untuk berkembang lebih baik untuk perbaikan ke depannya? Iya, Pak. Mungkin saya butuh dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, keluarga, mungkin murid-murid saya juga, saya butuh dukungan mereka, sehingga menguatkan saya untuk bisa meningkatkan kemampuan saya. Dan dari kegiatan yang saya sudah lakukan ini, saya bisa mendapatkan pengalaman baru, pemahaman baru terkait dengan pentingnya fokus pada saat menjadi coach gitu, Pak. Oke Pak, berarti ya Bapak sudah menentukan rencana-rencana ke depannya ya, dan sudah melibatkan pihak-pihak yang Bapak sebutkan tadi. Mudah-mudahan ke depannya semakin baik lagi ya Pak ya. Iya, Pak. Kemudian ada lagi kira-kira Pak Murid yang perlu ditingkatkan lagi? Sementara cukup sampai di sini aja mungkin Pak. Cukup dulu ya Pak ya. Iya. Ya, saya selaku pengamat ya hanya bisa mendoakan Pak Murid supaya nanti semakin baik dalam sebagai coach ya. Iya, Pak. Dalam menerapkan alur tirtanya. Iya, Pak. Terima Kalau kasih, gitu Pak. ini kebetulan sudah azan nih ya, Iya, azan. Pak. Mau sholat dulu ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi gimana Pak, kita selesaikan dulu ya Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya Pak atas pendampingannya dan sangat bermanfaat sekali. Nanti jika saya butuh bantuan lagi mungkin saya akan menghubungi Bapak ya Pak ya. Ya Pak, kapanpun Pak Murid butuh silahkan ya Pak, nanti kita atur lagi jadwalnya Pak. Nanti saya telepon ya Pak kalau butuh ya Pak. Siap. Yaudah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.